Musim kelar, kudunya sih para penggawa Eropa pada rehat santai kan? Tapi kocaknya, bursa transfer malah makin menyala abangku. Komoditas paling panas sekarang bukan pemain bintang, melainkan ex-taktis Bournemouth, Andoni Iraola. Usai menyudahi masa bakti Arne Slot, Liverpool gerak senyap. Lewat koneksi Richard Hughes, The Reds sukses menikung AC Milan buat ngikat sang pelatih sampai 2028. Penunjukan Iraola bukan cuma FOMO belaka, tangan dinginnya sukses bikin Bournemouth sempat unbeaten 18 laga dan tembus zona Eropa. Skenario ini tuh ibarat Liverpool lagi kangen berat sama era heavy metal football alias gegen pressing ala Jurgen Klopp. Gak heran, mereka emang satu aliran dari padepokan taktik Marcelo Bielsa. Di Anfield, Iraola diprediksi pakai pakem 4-2-3-1 yang agresif abis. McAllister bakal disuruh ngepres tanpa ampun. Gravenberch jadi motor pembongkar sirkel lawan, dan Szoboszlai bertugas merusak fokus playmaker musuh. Filosofinya simpel, gak apa-apa kebobolan, yang penting gol kita harus lebih banyak dari lawan biar tetap dapat poin penuh. Geser sedikit ke tetangga sebelah, atmosfer ambisius lagi menyelimuti Old Trafford. Sejak dapat Hilal balik ke UCL, Manchester United langsung berburu ujung tombak baru. Di tengah drama kontraknya di Juventus yang abu-abu, Dama Dusan Vlahovic mencuat jadi opsi masuk akal buat nemenin Benjamin Sesko di depan. Tapi problem utamanya ada di sisi dompet. Vlahovic minta gaji kurang ramah kantong, sekitar 400.000 pounds per pekan, lebih sultan ketimbang gaji Casemiro yang baru dicoret demi efisiensi. Kalau striker Serbia ini gak mau turun harga, siap-siap aja ditikung Bayern Munchen. Sementara itu usaha Liverpool nyari suksesor Mohamed Salah malah kena plot twist nyesek. Yan Diomande, winger belia milik RB Leipzig, malah ngasih kode keras ke PSG. Alasannya sulit dilawan pakai duit, urusan keluarga, karena bokapnya fans garis keras PSG. Statementnya bikin Liverpool gigit jari, apalagi mereka juga lagi pusing ditinggal Konate dan Robertson yang mau ikutan angkat koper. Habitat asli bernama UCL akhirnya kembali menyambut kepulangan sang raja. Tapi sebelum kaki-kaki penggawa Manchester United menginjak rumput Eropa musim 2026-2027, ada revolusi gila yang lagi dirancang di Old Trafford. Michael Carrick diam-diam meluncurkan strategi transfer yang agak di luar nalar. Sebuah perjudian tingkat tinggi yang siap bikin gempar bursa transfer demi merombak total squad dan mengembalikan tradisi juara yang sudah lama hilang. Seperti mana diketahui, manajemen Setan Merah sekarang udah gak pakai mikir dua kali buat cuci gudang massal dan ngebuang para pemain bintang yang cuma jadi beban skema. Nama-nama mentereng kayak Rasmus Højlund, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Manuel Ugarte sampai Kanjeng Andre Onana. Kabarnya bakal diobral murah meriah jauh di bawah harga pasar. Penjualan rugi hingga ratusan miliar ini sengaja disikat demi mengosongkan ruang ganti sekaligus modal belanja buat proyek jangka panjang Sir Jim bareng Ineos. Menariknya, badai obral barang bekas ini langsung direspon dengan pergerakan gercep berburu amunisi baru. Sektor lini tengah yang dari zaman purba era Sir Alex Ferguson sering diabaikan, kini langsung jadi prioritas utama. Kelar mengamankan tanda tangan Ederson dari Atalanta, radar King MU langsung beralih ke target berikutnya untuk membangun ulang lini vital mereka di mana talenta berbakat kayak Matheus Fernandes, Alex Scott, sampai Adam Wharton masuk list buruan teratas. Langkah nekat ini jadi bukti kalau MU nggak mau sekedar numpang lewat, melainkan siap bangun dinasti baru yang bikin rival auto ketar-ketir musim depan. Berita selanjutnya, Jose Mourinho belum resmi duduk di kursi kepelatihan Real Madrid, tapi aura The Special One sudah langsung terasa lewat pergerakan transfernya yang super agresif. Fabrizio Romano membocorkan kalau Mourinho udah ngasih lampu hijau buat mendaratkan Ibrahima Konate dan Denzel Dumfries ke Bernabeu. Konate sepakat dikontrak 4 tahun, tinggal nunggu Florentino Perez menang pemilu Presiden Madrid tanggal 7 Juni nanti. Sementara Dumfries ditebus 20 juta euro dari Inter buat nambal pos kanan setelah Dani Carvajal cabut dan Trent Alexander-Arnold malah bapuk karena hobi cedera. Ini jadi bukti kalau proyek pragmatis ala Mourinho musim depan bakal langsung dibangun lewat tembok pertahanan yang kokoh dan mematikan.
Sepak bola selalu punya cara romantis untuk merajut mimpi. Setelah Javier Mascherano mundur, David Beckham kedapatan sedang menahan napas, menunda penunjukan pelatih baru Inter Miami demi satu ambisi besar, merayu Pep Guardiola. Beckham sangat paham, menyatukan kembali Pep dan Lionel Messi di Amerika Serikat bukan sekedar taktik, melainkan sebuah mahakarya pemasaran yang akan mengguncang MLS. Namun, laporan The Mirror membisikkan realita yang berbeda. Pep dikabarkan merasa upaya Beckham hanyalah sia-sia. Setelah satu dekade mendominasi Etihad bersama Manchester City, sang pelatih memilih mundur demi memulihkan energi dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Ia bahkan enggan menghadiri Piala Dunia musim panas ini. Kepada orang-orang terdekatnya, Pep membocorkan bahwa ia lebih tertarik menahkodai tim nasional di masa depan. Celah inilah yang sedang diintip oleh FA. Meski Thomas Tuchel terikat kontrak hingga Euro 2028, posisinya di timnas Inggris jelas dipertaruhkan jika performa mereka di Piala Dunia mengecewakan. Pep sendiri menganggap kursi pelatih The Three Lions sangat memikat, sebuah takdir baru yang siap ia pertimbangkan secara serius jika waktunya telah tiba. Masa depan Marcus Rashford kini berada di persimpangan jalan yang puitis setelah masa peminjamannya yang gemilang di Barcelona usai. Mengemas 14 gol dan 10 assist, ia berhasil membantu raksasa Catalan mempertahankan mahkota La Liga. Sayang, romansa itu mendadak rumit setelah Barca menembus Anthony Gordon dengan harga 70 juta pounds yang otomatis mengancam keseimbangan finansial mereka untuk mempermanenkan Rashford. Melihat situasi abu-abu ini, legenda Manchester United, Paul Scholes, melontarkan pandangan kritis dalam sebuah siniar. Paul menilai bahwa Barcelona sebenarnya berniat membeli Rashford, namun mereka sedang mencoba menawar dengan harga yang lebih murah. Alih-alih menyarankan kembali Cole Trafford di bawah asuhan Michael Carrick, Scholes secara terbuka menegaskan bahwa Arsenal akan menjadi pelabuhan yang sangat hebat bagi kedua belah pihak. Gayung pun bersambut. Perwakilan Rashford dikabarkan mulai bersiap menerima proposal dari London Utara. Mikel Arteta memang sedang berburu amunisi sayap kiri baru, terutama dengan rumor hengkangnya Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard. Jika Barcelona akhirnya mundur dari kendala dana, Emirates Stadium siap menjadi panggung baru bagi Rashford untuk menuliskan babak selanjutnya di musim 2026-2027. Desas-desus bursa transfer balik lagi, niupin angin segar ke Catalunya. Marc Cucurella kabarnya lagi mikir keras soal masa depannya di Chelsea setelah musim yang agak flop. Menurut The Athletic, bek berambut kribo ini udah siap angkat kaki dan The Blues gak bakal menahan langkahnya kalau ada tawaran yang cocok. Deco dilaporkan udah gerak cepat calling pihak Chelsea. Tapi, skenario balik ke Camp Nou baru bisa kejadian kalau ada bek Barcelona yang cabut, di mana nama Alejandro Balde atau Jules Koundé disebut-sebut bakal jadi tumbal yang siap dilego.